Apa pendapat Amang tentang sinamot atau tuhor niboru dilihat dari perspektif Alkitab? Sinamot atau tuhor niboru. Jadi pada waktu zaman dahulu, sebelum kekristenan datang, di Tanah Batak, juga sebetulnya di Timur Tengah kuno, perempuan itu dianggap mirip properti, mirip harta benda, seperti sawah, rumah, dan lain-lain. Seorang anak perempuan yang belum kawin, dia dianggap milik bapaknya, milik ayahnya, properti ayahnya. Karena itu, sebut contoh, kalau ada seorang anak perempuan yang belum kawin, diperkosa atau diculik, maka si penculik atau pemerkosa harus menyampaikan denda atau ganti rugi pertama-tama dan terutama kepada ayahnya, bukan kepada si korban. Karena apa? Karena anak perempuan ini dianggap milik ayahnya. Nah, sesudah seorang perempuan itu kawin, dia dianggap pada zaman dahulu, dia dianggap properti suaminya. Jadi kalau ada orang yang mengganggu istri orang, itu dianggap gangguan terhadap harta milik, terhadap properti suaminya marah. Nah, nanti ada pertanyaan, kalau perempuan tidak bersuami, itu bagaimana? Yang nggak ada yang merasa dirugikan. Lantas apa hubungannya dengan mahar, tuhor, sinamot? Mahar, tuhor, atau sinamot itu adalah sejumlah uang atau harta benda yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada ayah si perempuan untuk mendapatkan anak perempuannya. Sehingga sesudah sinamot itu diserah terimakan dalam sebuah upacara perkawinan, perempuan ini menjadi milik suaminya. Sekarang sinamot tuhor masih dipakai dalam budaya Kristen Batak. Nah, saya menganjurkan maknanya dirubah. Jadi tuhor itu bukan untuk membeli perempuan. Sebab manusia itu tidak boleh diperjualbelikan. Satu-satunya yang bisa membeli seorang perempuan hanya darah Yesus yang tumpah di Golgota. Perempuan itu nggak bisa dijadikan objek transaksi. Nah, kalau begitu tuhor ini apa? Anggap aja sebagai cost. Jadi tuhor itu bukan lagi dianggap sebagai uang membeli perempuan seperti pada zaman dahulu, tetapi cost, biaya yang diperlukan untuk pesta, biaya yang diperlukan untuk sukacita, biaya yang diperlukan untuk memberangkatkan si anak perempuan untuk berumah tangga. Jadi tuhor ini cost, biaya. Jadi sehingga apa, nanti sesudah kawin, si suami tidak akan pernah terlontar, apalagi ketika mereka sedang berkelahi, bertengkar, mengatakan, kau sudah dibeli. Tidak bisa, karena nggak bisa perempuan dibeli. Jadi itu yang saya ajak komunitas Batak di Kristen di zaman modern ini, makna tuhor itu ataupun sinamot itu harus diterjemahkan secara baru. Yaitu sebuah kos atau ongkos yang diperlukan untuk pesta atau untuk biaya kehidupan dan lain-lain. Bukan untuk dalam rangka transaksi untuk mendapatkan seorang perempuan.